Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, salata wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita renungkan sejenak tentang kisah wafat ibunda dan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Siti Aminah. Setelah 4 tahun lamanya Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah itu ibu susuan Nabi setelah Suwaibah Aslamiyah. Karena adanya peristiwa dahsyat yang menimpa baginda Nabi Muhammad SAW di bawah asuhan Halimah, yaitu pembelahan dada baginda oleh malaikat Jibril. Halimah khawatir akan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad diserahkan kembali ke pangkuan ibundanya Aminah. Aminah merupakan seorang wanita berhati mulia, pemimpin para ibu. Beliau telah melahirkan anak tunggal yang mulia, cahaya bagi sekalian alam, cahaya umat, penerang kegelapan. Beliau juga ibu mengukir sejarah, karena risalah yang dibawa putra tunggalnya sempurna, benar kekal sepanjang zaman. Aminah merupakan bunga yang indah di kalangan kaum Quraisy. Pergaulannya senantiasa terjaga dan dilindungi dari pergaulan bebas, sehingga sulit untuk mengetahui gambaran jelas dan fisiknya. Gadis Quraisy yang paling mulia nasab dan keturunannya. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW diasuh kembali oleh ibundanya selama 2 tahun. Suatu ketika, Aminah bersama Nabi Muhammad pada usianya 6 tahun hendak menziarahi makam ayahanda Nabi di Madinah. Perjalanan tersebut ditemani juga oleh Ummul Aiman. Perjalanan yang sangat jauh. Setelah menziarahi makam ayahandanya Nabi, maka beranjaklah kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, Aminah menatap Nabi Muhammad usia kecil sambil memeluknya. Tibalah di suatu tempat di antara kota Mekah dan Madinah, suatu perkampungan yaitu Abwa. Ibunda Nabi ditimpa sakit, badannya lemah, lesu, air matanya membasahi pipinya. Berkata kepada Ummul Aiman, "Jagalah anak ini, kelak dia menjadi pemimpin yang disegani seluruh penghuni dunia." Akhirnya Aminah menembus nafas terakhirnya dan dimakamkan di Abwa, suatu tempat yang jauh dari keluarga ayah dan ibundanya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saudaraku, sepulang dari menziarahi makam ayahanda ibunda Nabi diwafatkan oleh Allah, kesedihan begitu dalam dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika kecil. Masih kecil hidup dalam keadaan yatim piatu. Karena kesedihan yang begitu membekas dirasakan oleh baginda Nabi, maka Nabi sangat mencintai anak yatim. Bukan karena materi, justru Nabi merasakan sendiri pedihnya hidup tanpa orang tua di sisinya. Begitu cintanya Nabi kepada anak yatim dan orang yang mengasuh anak yatim. Malah Nabi pernah mengisyarahkan 2 jarinya. Begitu dekat Nabi dengan pengasuh anak yatim di surga kelak. Kepedihan yang dirasakan Nabi ketika kecil menggambarkan suatu saat Nabi menjadi orang agung yang diukir sejarah di sepanjang masa. Wafat ibunya di Abwa mengisahkan luka yang mendalam tanpa ditemani oleh keluarga ayah maupun keluarga ibunya. Saudaraku, tinggal Nabi Muhammad bersama Ummul Aiman.
melanjutkan perjalanan pulang ke negeri Mekah. Sesampai di Mekah, Ummul Aiman menyerahkan Nabi Muhammad yang masih kecil kepada kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim. Sang kakek adalah seorang pemuka Quraisy yang dihormati disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Berkat kasih sayang Abdul Muttalib, Nabi Muhammad mulai terhibur keadaannya. Diperlakukan cucunya penuh dengan kasih sayang. Hari-harinya Nabi Muhammad bersama sang kakek. Sebagai tokoh penting di Mekah, Abdul Muttalib memiliki sebuah tempat khusus di Mekah. Tidak seorang pun berani menduduki tempat tersebut, termasuk anak-anaknya sendiri, yaitu di pinggir Ka'bah. Namun Muhammad kecil selalu di pangkuannya berada di tempat khusus tersebut. Pernah suatu ketika, anak Abdul Muttalib mencegah Nabi Muhammad menduduki tempat khusus tersebut. Namun Abdul Muttalib sang kakeknya Nabi Muhammad berkata, Biarlah cucuku ini. Cucuku ini kelak akan menjadi pemimpin umat." Begitu sayang dan cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib seorang pemimpin sering mengajak Nabi Muhammad dalam menyelesaikan banyak urusan. Aktivitas ini telah menambah pengetahuan cucunya tentang banyak hal, termasuk perihal menghadapi suku-suku yang berbeda-beda, mengetahui karakter kafilah-kafilah, mengunjungi daerah-daerah kota Mekah. Ketokohan Abdul Muttalib telah memberi banyak pelajaran terhadap dalam membentukan kepribadian Nabi Muhammad semasa kecilnya. Namun, kasih sayang dan kecintaan ini tidak berlangsung lama. 2 tahun lamanya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib menghadap sang ilahi. Selanjutnya Nabi Muhammad yang berusia 8 tahun diasuh oleh pamannya, saudara bapaknya Abu Talib. Nabi Muhammad diasuh olehnya. Dalam pengasuhan tersebut, Abu Talib tidak membedakan antara anak kandungnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman dan seakidah, hari-harinya Nabi Muhammad ikut bersama pamannya Abu Talib. Saudaraku, inilah sekilas kisah wafat ibunda dan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.